Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Anggi Hasibuan kali ini menemani Anda dalam segmen Metropedia. Tahun baru 2022 adalah bel yang menandakan bahwa perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia ini sudah mulai berlaku pemirsa. Fakta ini bernama RCEP. RCEP adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau juga Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. RCEP adalah fakta perdagangan terbesar di dunia yang diusulkan oleh ASEAN pemirsa untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya plus dengan mitra perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Nah, RCEP ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, kemudian juga mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dari seluruh dunia. Siapa saja yang bergabung dalam RCEP? Ini adalah termasuk juga ada 10 anggota ASEAN, ada Brunei, kemudian juga Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, ada apalagi Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Ini juga ditambah ada 5 partner baru atau juga mitra baru. Anda bisa melihat ini ada Tiongkok, ada Jepang, kemudian ada Korea Selatan, dan di selatan ini ada Australia dan juga New Zealand. Jadi 15 negara penyumbang atau juga maksud saya 15 negara peserta RCEP ini menyumbang hampir sepertiga dari populasi dunia atau sekitar 2,2 miliar orang dan menyumbang 30% produk domestik bruto secara global. Yang berarti ini melampaui perjanjian Amerika Serikat dengan Meksiko dan Kanada yang sebesar 28% dunia, kemudian juga melebihi dari pasar tunggal Uni Eropa yang 18% dunia. Begitu pemirsa. Baik, berapa tahun yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan RCEP? Untuk menggabungkan perdagangan bebas raksasa ini perjalanannya cukup panjang pemirsa, dimulai dari 2012, diluncurkan dengan tujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi di antara 16 negara Asia Pasifik. Kemudian 2015 awalnya direncanakan akan selesai, tapi berulang kali ini melewati dengan tenggat waktu. Nah, di 2016 bisa kita lihat juga ini adalah 6 putaran pembicaraan diadakan. Di 2017 KTT RCEP pertama diadakan di ibu kota Filipina yaitu di Manila, dan di 2018 KTT RCEP kedua diadakan di Singapura. Kita lanjutkan. Perjalanannya adalah 2019 pembicaraan dipercepat ketika 15 negara peserta RCEP ini menyelesaikan negosiasi berbasis teks dan semua masalah akses pasar di Bangkok, Thailand dengan tujuan untuk menandatangani fakta perdagangan bebas. Dan akhirnya 2020 ini RCEP ditandatangani yang kemudian di tanggal 1 Januari kemarin perjanjiannya sudah mulai berlaku. Begitu pemirsa. Oke. Nah, sepanjang 2020 ini, pemirsa, 72% aliran investasi asing di Indonesia berasal dari negara-negara RCEP dengan Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta Malaysia. Ini sebagai investor utama Indonesia. Di sisi lain, negara-negara anggota RCEP merupakan pasar bagi 56% ekspor Indonesia, dan sebanyak 65% impor yang dilakukan Indonesia juga berasal dari negara-negara RCEP. Nah, ini menjadikan peranan RCEP sangat penting bagi ekonomi negara anggota. Di antaranya yang bisa Anda saksikan ini adalah poin-poin penting. Apa sih sebenarnya RCEP? Mungkin pertanyaannya seperti itu pemirsa ya. Ini adalah mendukung sistem perdagangan multilateral, kemudian juga memfasilitasi perdagangan secara berkelanjutan, lanjut di pengembangan rantai pasokan, kemudian juga menumbuhkan UMKM, dan mendukung pemulihan pasca pandemik. Baik, pemirsa, di tahun 2022 ini akan menjadi penting sekali bagi negara-negara anggota untuk beradaptasi dengan aturan yang disepakati. Dengan adanya perjanjian perdagangan terbesar di dunia ini, mau tidak mau kita sudah harus meningkatkan daya saing untuk bertarung secara global. Begitu. Baik, kita bertemu lagi di Sabtu depan dengan informasi menarik lainnya. Saya Anggi Hasibuan mengakhiri segmen Metropedia edisi kali ini.